surrounded and overpowered. God, we look to you. If our God is for us, who could ever be against us? Oh, nothing is impossible for you. Every weapon formed against us cannot stand in your great power. Nothing is impossible for you. God is for us. Baik, shalom, selamat pagi semuanya. Hari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Bersyukur kita pagi hari ini bisa berada di tempat ini. Kita akan memulaikan ibadah kita. Saya juga menyapa saudara-saudari kita yang ada di Zoom, jemaat Tuhan yang ada di Zoom. Selamat datang di Every Nation. Mari kita beribadah untuk memuji muliakan nama Tuhan. Amin. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Engkau telah tibakan kami di tempat ini Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu yang kudus. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kehadiran-Mu kami rasakan Tuhan, atmosfer surgawi terjadi Tuhan. Dan biarlah kami semua diberkati lewat setiap pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Nama-Mu Tuhan dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami mau buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita bersemangat. Kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir, amin. Tuhan tidak melihat kuantitas, tetapi Tuhan melihat setiap kualitas iman kita. Yes. Mari naikkan segala pujian syukur kita hanya kepada Tuhan, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Di bumi di surga bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. bertepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat pada pagi hari ini. Katakan Berkuasa di bumi di surga
hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Yes, haleluya. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan, Tuhan Allah kita. mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Masih semangat? Harus masih semangat dong ya. Dalam hadirat Tuhan kita harus bersemangat. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang dahsyat. Mari saudara, kita nyanyikan pujian kita lebih semangat lagi untuk Tuhan. Kita mau berglori-glori untuk Tuhan. Mari yang datang dengan lemah letih lesu, kita bawa semuanya kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Pujilah Tuhan sebab Dia hidup. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Takkan pernah Dia biarkan kita terjatuh. Katakan. Datang bawa pujian, Amin. bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak Kemenangan kami datang. datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak Kemenangan. Katakan Gloria. kemenangan. Kita boleh sambil lambaikan tangannya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. We give you glory. We give you honor. Yes. Hanya Tuhan yang layak dipuji pagi hari ini. Katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Once again. glory, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Katakan Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Katakan. Gloria.
Tuhan yang layak sembah. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami Bapa. Banyak yang Kau perbuat dalam kehidupan kami, mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti-Mu. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang yes Lord. mengerti Engkau sangat mengerti keadaan kami Bapa. segala
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami mau bersyukur, ku bersyukur Bapa. Yes Lord, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Gloria. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Naikkan segala ungkapan syukur kepada kita kepada Tuhan yang besar. Yesus, hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Yesus Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah rajaku. Engkau mengasihiku Tuhan, Engkau mengasihiku, Engkau mengasihiku Bapa. Yesus, pilih kami Tuhan, pegang tangan kami. Yesus mari kita katakan, kau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Yes Lord, ku bersyukur
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapak, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan kepada kami, kepada kita semua sepanjang minggu kemarin Bapak. Kami tahu Tuhan, apapun yang kami lewatin minggu kemarin Tuhan, baik itu berkat ataupun kesusahan Tuhan, kami tahu di lembah kekelaman sekalipun Bapak, kami percaya Bapak, kami bisa melewati itu karena kami tahu Tuhan, Engkau ada di depan kami bersama-sama dengan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, selamat datang di Every Nation Kelapa Gading. Perkenalkan saya Rocky, salah satu volunteer di Every Nation Kelapa Gading. Kita menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini ataupun di Zoom. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Baik, kita mempersiapkan persembahan di kursi Bapak Ibu ada amplop buat yang memberi tunai. Kami juga menyediakan QRIS untuk Bapak Ibu atau jemaat yang ada di Zoom atau nomor rekening yang mau memberi secara non tunai. Ada juga kertas permohonan doa buat Bapak Ibu yang mau didoakan secara spesifik. Nanti ada tim pastoral yang akan mendoakan. Bapak Ibu boleh tulis di sini dan masukin ke dalam amplop. Ayat persembahan saya ambil dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Baik Bapak Ibu, mari kita memberi. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Pastor Rason Gautama. Kami persilakan. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Banyak yang di luar kota hari ini ya. Tanggal merah, hari libur, banyak yang berkunjung keluarga atau berlibur di luar kota, amin. Ya, kita pagi ini kita meneruskan seri. Dalam seri ini judul serinya sebenarnya If You Know, You Know gitu ya. Di singkatan IYK gitu kalau nggak salah ya. Jadi ini seri untuk 2 minggu ya. Kemarin Pastor Yahya sudah mendahului firman Tuhan yang sangat memberkati kita dari Mazmur 78. Nah, kita masih di Mazmur 78 pada hari ini. Hari ini kita akan belajar dari Mazmur 78 kisah kehidupan Daud ya, Raja Daud. Namun sebelumnya ya, coba ya, ini ada yang sudah nonton? Yang sudah nonton angkat tangan. Oh belum, oke. Mungkin nanti kita cari DVD-nya atau gimana, kita bikin nonton bareng yang youth ya. Ini film bagus sekali, karena ini bukan fiksi ya. Ini bukan fiksi, ini kisah nyata yang terjadi 50 tahun yang lalu. Bayangkan, saudara ada yang sudah mencapai 50, oh banyak sini. Yang belum mencapai 50, kita belum lahir mungkin waktu itu. Ini kisah tentang di Amerika ya, pada masa itu ya, kebobrokan rohani yang terjadi di Amerika dan kejenuhan rohani terjadi di Amerika pada masa itu ya, akhir tahun 60-an ya, Amerika dilanda berbagai perang. Biar saya aja yang jalanin ininya ya nanti. Ini saya udah ada clicker-nya ya. Thank you Merari. Jadi ini ada di akhir tahun 60-an ya, 60-an. Jadi kisah 60-an itu kalau saudara ingat, ini ada kaum hippies ya, kalau saudara ingat ya. Ada kaum hippies. Nah ini saya nggak mau bocorin film ini, cuma saya mau kasih tahu kisah nyatanya ya. Nanti saudara nonton sendiri, saya nggak mau kasih spoiler.
Mudah-mudahan masih ada hari ini, saya nggak tahu di bioskop masih ada atau enggak. Waktu saya tahu film ini dari Pak Ivan ya, waktu hari Kamis kemarin, wah hari ini kemarin terakhir kata Pak Ivan, wah langsung sore saya cepat-cepat cek di bioskop, oh masih ada, puji Tuhan. Nah hari ini saya nggak tahu masih main atau enggak filmnya, ya. Tapi ini bagus sekali saudara tonton kisah di dalam kehancuran generasi muda pada masa itu di Amerika. Muncullah satu sosok anak muda nyentrik gitu. Tampangnya kayak Yesus yang begitu tuh. Ya. Tampangnya kayak Yesus, gondrong, ya bajunya baju-baju jubah-jubah ala dulu gitu ya. Terus jenggotan dan nyentrik sekali. Ya dia pergi dari satu kota ke kota lain untuk memberitakan Injil. Ya, jadi singkat cerita terjadilah satu revolusi iman di Amerika di mana dari anak muda ini menjangkau teman-temannya, orang-orang berdosa, ya generasi muda, mereka yang berpakaian lusuh dan lain sebagainya, ya. Yang mana mereka ditolak oleh gereja. Mereka ditolak oleh gereja. Ya. Mereka dianggap ini kalau mereka hadir semua jemaat nggak nyaman gitu. Ya, saya bisa bayangkan lah hari ini misalnya ada pemabok datang ke gereja sini ya dengan mabok-mabok bawa anggur, bawa botol alkohol misalnya datang ke sini, apakah kita tolak atau enggak dia gitu. Tapi saudara, mungkin ini kabar baiknya. Jika seandainya Yesus datang nih pada saat ini ya, ya misal ya, bukan 2000 tahun yang lalu, hari inilah kira-kira gitu ya. Mungkin Yesus juga akan cari orang berdosa ya. Mungkin Yesus juga akan bergaul sama orang-orang berdosa. Ya persis lah cerita ini. Ya, dia datengin orang-orang berdosa, anak-anak muda yang terlantar, yang ditolak oleh gereja. Ya sehingga terjadi perdebatan di gereja pada masa itu. Ya ini bisa diterima atau enggak di gereja. Dan akhirnya seorang pendeta bisa menerima dia dan gereja terjadi ledakan pertumbuhan. Bahkan gereja udah nggak muat lagi sehingga mereka harus ibadah di tenda yang nggak ada pintunya. Ya. Jadi pintu gereja ini harus terbuka bagi orang berdosa. Amin saudara. Pintu gereja harus terbuka buat orang berdosa, untuk anak-anak muda, untuk mereka yang butuh pertolongan, untuk mereka yang tertolak, untuk mereka yang terhilang. Amin saudara. Ya ini satu kisah ini ramai karena ini judulnya saya pikir judul-judulan, ternyata ini judulnya dari majalah Time ya. Ini majalah Time tahun 71 saudara. Ya, saya belum lahir waktu itu. Ya, mungkin sebagian saudara sudah lahir. Oh, sama ya. Ini majalah ini sudah ada The Jesus Revolution judulnya karena terjadi ledakan pertumbuhan di Amerika pada masa itu. Ya, nah kita mau konekkan kejadian ini dengan memang kita dalam seri ini ya, dalam minggu ini kemarin Pastor Yaya sudah menyampaikan Mazmur 78 yang ditulis oleh Bani Asaf ya. Yang ditulis oleh Bani Asaf. Jadi saya berikan judul pada hari ini, dipilih untuk melayani. Apa yang Pastor Yaya sampaikan kemarin, yaitu Mazmur 78 ini adalah nasihat, adalah nyanyian, adalah lagu gitu ya, lagunya panjang ya. Berupa isinya nasihat, supaya belajar, orang yang mendengar lagu ini supaya belajar dari kesalahan nenek moyang mereka. Supaya mereka tahu apa kesalahan nenek moyang mereka. Supaya mereka tidak ulangi kesalahan itu. Apa sih kesalahannya yang kita sudah belajar minggu lalu? Yaitu bangsa Israel atau nenek moyang mereka menolak Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Bahkan mereka berontak kepada Tuhan. Kepada Musa dan kepada Tuhan. Dan juga ini. Apa yang kita belajar dari Mazmur 78 ini. Yaitu generasi nenek moyang mereka tidak mengajarkan firman kepada anak-anak mereka. Perhatikan ini. Generasi nenek moyang mereka tidak mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Dan mereka tidak menjadi contoh bagi anak-anak mereka. Sehingga generasinya hancur. Mungkin ini juga yang terjadi. Amerika tahun 60-an. Mereka tidak mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya, kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu Mazmur ini ditulis oleh Asaf ya, dengan judul pelajaran dari sejarah bangsa Israel. Ya, kita masuk ke ending dari lagu ini. Ending dari lagu ini dipilih untuk melayani, yaitu ayat ke-70
sampai 72. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akan baca sama-sama ya. Ini adalah sebuah lagu yang ditulis oleh Asaf dan diakhiri lagunya dengan ini ya, dengan paragraf ini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Mari kita berdoa. Kami serahkan waktu ini, pagi hari ini Bapa, di dalam tuntunan Roh Kudus. Berikan kami telinga seorang murid untuk kami belajar firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu dengan setia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ayat pertama, ayat ke-70 ini, ayat 70 ya, dari bagian akhir lagu ini Asaf menulis. Jadi rupanya ini Asaf generasi setelah Daud berarti kan. Asaf menulis, dari sekian banyak mulai ayat 67, Tuhan menolak Efraim, Tuhan menolak Israel, Tuhan menolak nenek moyangnya, Tuhan membicarakan semua keburukan tentang nenek moyang Israel. Penutupannya namun ditutup dengan ini. Masih ada harapan bagi Israel. Namun ya, setelah melihat semua kebobrokan semua bangsa Israel dari ayat pertama sampai ayat ke-69 dalam lagu ini diceritain semua mengenai kebobrokan Israel, bagaimana Tuhan menolak Efraim yang seharusnya memimpin Israel, tapi Tuhan memilih. Tapi di akhirnya masih ada harapan. Masih ada satu orang yang dipilih oleh Tuhan, maka dipilihnya Daud. Dipilihnya Daud, hambanya, yang diambil dari kandang kambing domba. Nah, yang pertama, menjadi pelajaran buat kita, saudara bisa catat ini. Saya bedah ini, pelajaran apa yang kita dapat dari lagu ini, yang ditulis oleh Asaf. Yang pertama, dari semua kebobrokan moral bangsa Israel, Tuhan tetap setia dengan memilih Daud. Masih ada Daud. Ya, kata-kata yang penting di sini adalah dipilihnya Daud. Saudara, bukan berarti Daud orang yang paling benar juga. Tapi ini menunjukkan kesetiaan Tuhan, saudara. Dari kejahatan, kebobrokan, pemberontakan, seharusnya di Israel dimusnahkan saja. Tapi karena kesetiaan Tuhan atas Israel, dipilihnya Daud. Jadi masih ada harapan, saudara. Sejelek-jeleknya hidup kita, Tuhan tetap memberikan harapan kepada kita. Dipilihnya Daud. Dari semua suku itu, masih Tuhan sisakan satu, suku Yehuda. Dan dari Yehuda ini lahirlah Daud. Dipilihnya Daud. Ya. Tuhan memilih Daud untuk satu tujuan yang mulia. Daud ini dipilih dari kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba menyusui. Jadi ayat ini memberitahukan bahwa Daud ini latar belakangnya ini dari latar belakang yang sebenarnya juga bukan orang terhormat, ya. Karena pada masa itu profesi sebagai gembala domba itu adalah profesi yang rendah, saudara. Yang tinggi itu apa? Pemungut pajak, ya, pada masa itu. Yaitu apa? Karyawan kerajaan, ya. Itu apa? Staf-stafnya Saul itu tinggi, ya, jabatannya. Tapi Daud seorang anak ingusan yang kerjanya di ladang, yang tidak dilihat orang. Daud ini nggak dilihat orang. Dia sendirian menggembalakan kambing domba. Nah, yang inilah yang Tuhan pilih dari posisi yang tidak terhormat, dari pekerjaan yang kurang bonafit, kurang penting posisinya pada masa itu. Hanya sebagai gembala kambing saja, ya, urusin kambing-kambing yang nggak penting itu. Tapi jadi dia pun kurang diperhitungkan oleh siapa? Oleh Isai, orang tuanya. Ya. Kalau Daud waktu itu ikut survei popularitas pengganti Saul, ya, mungkin polling suara, ya, atau popularitas suara dia mungkin 0, saudara, 0. Beda kalau sekarang kita mau pilih calon presiden, pengganti presiden kita, mereka melihat polling tertinggi kan? Ada 3 terbesar. Nah, itulah yang diperhitungkan oleh partai-partai. Nah, pada masa itu nggak ada partai yang mau pilih Daud, saudara.
Nggak ada yang merekomendasikan dia. Bahkan Samuel pun tidak merekomendasikan dia sebenarnya, saudara. Tapi kenapa Daud yang dipilih? Angka popularitasnya rendah, 0. Isai tidak memperhitungkan dia. Kakak-kakaknya yang diajukan diperhitungkan dia. Samuel pun sebenarnya tidak memperhitungkan dia secara kasat mata. Tapi Tuhan memilih Daud. Kenapa? Karena kedaulatan Tuhan, saudara. Yang pertama karena kedaulatan Tuhan. Ya. Karena Tuhan juga yang kedua, Tuhan melihat hati. Ya. Tuhan melihat hati dan motivasi hati Daud. Kita lihat di 1 Samuel 16 ayat 6 sampai ke 7. 1 Samuel. Bagaimana sih latar belakang Daud ini menurut kitab Samuel? Ya, coba kita lihat dari ayat ke-6. Ketika mereka itu masuk, yaitu anak-anaknya Isai, dan Samuel melihat Eliab. Eliab ini adalah kakak Daud yang pertama, anak pertama. Nah, ini kan apa pikir Samuel apa? Apa pikiran Samuel? Ketika dia melihat, badannya tinggi, cakep, ganteng, gagah ini cocok ini pengganti Saul nih. Ini cocok, berwibawa, anak pertama lagi. Dia kelihatannya bisa memimpin, buat perang pun hebat ini. Lalu pikir Samuel, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdirilah yang diurapinya. Ini Saul nggak ngomong, saudara. Ini ada di otak pikiran Saul. Samuel. Pikiran Samuel. Ini nih cocok nih. Penggantinya Saul nih. Namanya Eliab. Ayat ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Apa kata Tuhan? Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Berarti kan Eliab ini tinggi, saudara. Mungkin usianya usia emas pada masa itu 20 kali atau 20, lebih dari 20, di bawah 30 mungkin ya. Ini cocok. Secara bebet bobot ini cocok ini Eliab. Tapi Tuhan bicara lain. Jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Siapanya itu? Ini Eliab. Ya. Berikutnya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Katakan bersama saya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Oh saudara, Tuhan gak melihat fisik. Amin saudara. Tuhan beda dengan manusia. Tuhan tidak melihat kecakapan dan kecanggihan Eliab. Fisiknya yang bagus, badannya yang keker. Oh bukan itu ternyata yang dilihat Tuhan. Tapi apa yang dilihat Tuhan saudara? Berikutnya, manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Katakan ke sebelah kiri kanan, Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat hatimu. Saudara, kabar gembiranya bagi saudara. Masih ayat 12, sorry. Kemudian disuruhnya Allah menjemput dia. Ini saya loncat ya, nanti saudara baca sendiri ayat 8, 9, dan 10-nya. Dari ayat 11, maaf ya, dari ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, setelah semuanya maju, anaknya Eliab ya, dan sampai Syama yang terakhir. Lalu Samuel mengatakan gini kepada Isai, ini udah semua nih, ada 7 anak yang dimajukan, yang diajukan oleh Isai. Tuhan belum bicara juga nih. Lalu makanya Samuel tanya kepada Isai, cuma ini anakmu, inikah semuanya? Lalu jawab Isai kepada Samuel, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Ayat 11 ya. Tetapi kata Samuel kepada Isai, ya saudara, waktu Samuel tanya, Isai bilang tadi gini, ya ada sih satu lagi, tapi dia masih bungsu. Nah, apa maksud jawaban Isai ini? Maksudnya apa jawaban Isai ini? Maksud jawaban Isai adalah bukan dialah, gitu. Itu urusannya buat domba aja di kandang aja dia urusannya. Bukan dia, yang ini aja nih, 7 orang ini nih. Coba pilih di antara 7 ini. Jadi itu maksudnya Isai jawabannya. Jangan dialah, dia sih menurut saya nggak cocok gitu. Masih terlalu kecil. Nah saudara, kenapa Isai ngomong begitu? Saudara, memang
Daud ini menurut beberapa catatan penelitian yang saya cek ya, catatan teologis yang saya cek, usia Daud pada saat itu, peristiwa itu, kira-kira ya beberapa catatan sejarah teologi menunjukkan kira-kira usianya tuh 10 sampai 15 tahun, Saudara. Waktu itu. Perhatikan ya, 10 sampai 15 tahun. Siapa di sini yang usia 10 sampai 15? Cia mungkin ya. Nah, itu ada Alicia di belakang. Ya, ada siapa lagi ya di sini? Kalau Andrew udah lewat, ya, udah lewat. Bayangkan seumur Cia begitu Alicia ya. Ya iyalah, Isai bilang, aduh, masa dia masih kecil nih yang paling bungsu lagi, gitu kan. Tapi yang itu yang Tuhan pilih, Saudara. Jadi Saudara, kita jangan pernah meremehkan generasi muda. Amin, Saudara. Jangan pernah meremehkan anak-anak youth, anak-anak muda atau anak-anak kita yang masih kecil. Seperti yang dilakukan Isai, dia meremehkan Daud. Nah, 12, kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Yaitu dia itu siapa? Daud. Di mana dijemput? Di padang rumput yang sedang memberi makan domba-domba kambing. Dia nggak ikut ada di situ, nggak ikut meeting. Ya, dia nggak ikut meeting penunjukan kaderisasi raja gitu. Dia nggak ada di situ. Tapi kemudian Samuel minta panggil dia, datang. Kemudian datanglah Daud dengan muka yang kemerah-merahan ada di situ ya, muka kemerah-merahan. Saudara, dia bukan pakai lipstick, bukan pakai apa itu istilahnya? Blush on ya. Bukan. Kenapa merahnya, Saudara? Kena panas gitu, kepanasan, di bawah panas terik. Dia menggembalakan domba, Saudara, merah mukanya. Ya. Saking polosnya dia lagi kerja, dia lagi melayani, dia lagi berjuang menggembalakan domba-domba, dia dipanggil kucuk-kucuk dengan polosnya dia datang. Ya, lalu Samuel bilang, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Ya. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Mungkin kaget Samuel, yang benar nih, masa dia? Gitu. Misalnya siapa dia? Jose, Jose atau MJ misalnya. Masa MJ gitu Jose? Ya iya, dialah yang dipilih kata. Inilah dia. Pasti satu keluarga kaget semua. Jadi by the way, dia ditunjuk itu di depan saudara-saudaranya, Saudara, di depan kakak-kakaknya. Mungkin bagaimana perasaan kakaknya? Siapa dia? Oh, kok dia sih gini-gini? Pasti banyak yang juga iri hati kali atau apa gitu ya. Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak itu. Lalu memanggil Daud maju ke depan. Lalu dituangkan di atas kepala Daud. Diurapinya Daud. Di tengah-tengah saudara-saudaranya. Jadi dilihat oleh kakak-kakaknya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Saudara, bukan hanya Daud yang dipilih Tuhan. Daud pun bukan siapa-siapa sebenarnya. Biasa-biasa saja dia. Tidak ada kehebatannya. Tapi Tuhannya yang hebat. Amin, Saudara. Saudara juga dipilih oleh Tuhan. Saudara juga diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara juga, Tuhan mau berikan rencana yang besar atas dia. Atas saudara. Atas anak-anak saudara juga dipilih oleh Tuhan. Amin, Saudara. Mari kita jangan seperti Isai yang meremehkan anaknya. Tapi siapa tahu, Saudara, Tuhan memilih anak-anak saudara juga. Memilih generasi berikutnya di tengah-tengah kita, di antara kita. Dan Tuhan memilih saudara semua untuk satu rencananya yang mulia. Amin, Saudara. Untuk suatu rencana yang besar. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kebaikan kita. Dan untuk bersekutu dengan Dia selama-lamanya. Amin, Saudara. Yang kedua, dari ayat 70 tadi, dipilihnya Daud, lalu ada keterangan tambahan di sini. Dipilihnya Daud, jadi Mazmur ini, lagu ini lengkap, Saudara. Dia kasih tahu siapa Daud itu. Dipilihnya Daud, dikasih lagi statusnya koma, yaitu hambanya. Hambanya, Saudara catat yang kedua. Hambanya. Diambilnya dari antara kandang-kandang kambing domba. Yang kedua, hambanya. Ini adalah status yang Tuhan berikan kepada Daud. Ini adalah satu statusnya Daud setelah dan sebelum dipilih. Tuhan mengakui, Tuhan mengangkat Daud
Sebelum jadi raja, Tuhan kasih status sama Daud, hambanya. Amin saudara. Sebelum jadi raja, Tuhan kasih status dia, hambanya. Hamba Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, He chose David, His servant. Nah, dalam bahasa aslinya, kata-kata servant atau hamba ini, dalam bahasa Ibrani, tulisan aslinya di Mazmur ini dalam bahasa Ibrani ya, saudara. Tulisannya adalah dipakai kata-kata ehbed. Ehbed. Atau ebed sebutnya. Ebed. Ya. Hambanya. Artinya dalam bahasa Indonesia ini, ebed itu hamba. Atau pelayan pria lebih jelasnya. Pelayan pria. Atau bisa disebut juga ebed ini adalah worshipper. Itu ebed. Ya. Para tim pujian penyembahan di sini, kita semua adalah ebed, ya. Ebed, worshipper, penyembah, pengabdi gitu kira-kira. Atau dalam bahasa kitanya mungkin abdi, ya gitu ya. Abdi Allah, ya. Yang mengabdi kepada Allah, itulah ebed. Dalam perjanjian baru, mereka dalam versi bahasa Inggrisnya mereka disebutnya bond servant, ya. Itu ada kita lihat di 1 Korintus 7 ayat 22 sampai 23. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan adalah pelayannya. Adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah diberi dengan harganya, telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Nah, apa maksud dari ayat ini saudara? Kaitannya dengan Mazmur 78 ini. Bahwa status Daud disebut hamba. Nah, by the way, bukan hanya Daud yang ditulis status hambanya. Masih ada Musa, masih ada Joshua, masih ada Daud sendiri, ya. Dan masih ada Salomo disebut hambanya. Yaitu punya status sebagai hamba. Nah, di dalam, saya coba cek dari NIV, ya, saya coba cek dari catatan NIV, pengertian hamba di sini berarti official title marking David as a member of God's royal administration. Jadi itu suatu status, suatu panggilan, suatu panggilan pelayanan sebagai pelayan di kerajaan Tuhan, itu maksudnya. God's royal administration. Dipanggil, dipilih sebagai hamba pelayan di kerajaan Allah. Refer to one who has the status of high official in the Lord's kingly administration. Itu dalam catatan NIV. Juga ini kita temukan dalam Keluaran 14 ayat 31, di mana Musa juga disebut sebagai hambanya. Ya, atau ebed tadi. Jadi saya mau jelaskan begini saudara, mengenai hamba. Di dalam catatan Mazmur 78 ayat 70 ini. Hamba yang dimaksud di sini adalah seseorang yang telah dibeli. Kalau zaman dulu tuh ada slave, ada perbudakan ya. Saya ini budak misalnya dulu ya. Lalu saya budak. Kemudian ada seseorang yang membeli saya. Katakanlah Pak Rocky ya. Pak Rocky beli saya sebagai supaya saya bebas dari pasar budak. Ya, bebas dari pasar budak, saya dibeli oleh Pak Rocky. Lalu Pak Rocky karena kebaikannya membebaskan saya sebagai budak. Membebaskan saya sebagai budak. Atas ucapan syukur saya, atas kegembiraan dan kesenangan saya dan kehormatan saya dibebaskan, saya memutuskan untuk saya mengikuti Pak Rocky. Pak, saya kerja sama Bapak aja. Sebagai Tuhan saya yang baru. Dengan ketulusan hati, dengan pengabdian saya kepada Pak Rocky. Jadi begitu maksudnya hamba. Saudara bisa mendapat maksudnya gini. Itu yang dimaksud hambanya. Di mana Daud telah dibeli dari dosa oleh Tuhan. Diambil dan diangkatnya, firman Tuhan katakan. Diambil dari perbudakan dosa. Untuk diambil menjadi miliknya. Seperti saya tadi. Setelah saya dibeli, saya menjadi miliknya. Pak Rocky. Sebagai majikan saya yang baru. Seperti itulah.
kita, saudara, kita ini dipilih untuk menjadi hamba yang telah dibeli tadi dengan kebebasan tadi, bebas dari perbudakan, bebas dari pasar perbudakan, untuk menjadi hamba dari majikan kita yang baru, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Tuhan kita. Kita ini adalah His bond servant, hamba yang telah menjadi milik. Jadi kata-kata hamba di sini mengandung arti kepemilikan, saudara. Saudara boleh catat di situ. Yang dimaksud hamba ini adalah, ini mengandung arti kata kepemilikan. Berarti dia milik Allah, milik Tuhan. Demikianlah saudara dan saya. Amin. Kita dipilih, kita diangkat menjadi hambanya. Artinya apa? Kita diangkat menjadi miliknya Tuhan. Atau kita diadopsi menjadi anaknya Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga terakhir. Ya. Yang ketiga adalah untuk menggembalakan. Kemudian ayat 71 sampai 72. Untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Tuhan memilih Daud, diangkat menjadi hambanya untuk satu tujuan apa? Menggembalakan Yakub, yaitu Israel. Miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Saudara, menggembalakan berarti melayani. Sebagai hamba, melayani. Sebagai hamba yang telah dibeli, menjadi milik Tuhan yang baru. Hamba berarti melayani, bukan dilayani. Amin, saudara. By the way, Daud sebelum dia melayani sang raja yaitu Saul, Daud pun sudah melayani orang tuanya yaitu Isai. Ya, ini di ayat 1 Samuel 17 ayat 34. Saudara, ada untold story atau cerita yang tidak pernah dia ceritakan. Ada cerita yang dia tidak pernah kasih tahu kakak-kakaknya atau ayahnya Isai. Dia hanya fokus melayani tugas apa yang papanya suruh dia lakukan dengan setia. Tapi ada satu cerita yang dia tidak pernah ceritakan. Namun, pada kesempatan ini di 1 Samuel 17 ayat 34, Daud harus menceritakan cerita yang untold story ini. Yaitu ketika apa? Ketika pasukan Israel tidak berani mengalahkan Goliat, saudara. Waktu kakak-kakaknya pun tidak berani mengalahkan Goliat. Waktu Daud datang sebenarnya tujuannya cuma bawa makanan untuk kakak-kakaknya. Tapi dia melihat kakaknya dihina oleh Goliat. Dia melihat pasukan Israel ini dihina oleh Goliat. Daud ini marah. Daud ini marah tuh dalam arti yang positif. Daud ini heran. Kok ada yang berani menghina pasukan Israel? Kok ada yang berani menghina Tuhannya? Maka Daud katakan kepada Saul begini. Hambamu ini, sekali lagi Daud menyebut, aku ini hamba. Hambamu ini biasa menggembalakan domba ayahnya. Dia sebut ayahnya, itu domba bukan miliknya Daud, saudara, by the way. Itu milik siapa? Ayahnya Daud, yaitu Isai. Tapi begitu bertanggung jawabnya Daud memelihara domba yang milik ayahnya, itu bukan punya dia, punya ayahnya. Tapi dia ambil tanggung jawab itu. Dengan penuh tanggung jawab dia lakukan pelayanan itu. Menggembalakan domba ayahnya. Kemudian ini yang tidak pernah diceritakan oleh Daud. Baru kali ini dia ceritakan kepada Saul. Yaitu apa? Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Seekor domba saja. Seekor domba saja. Datang menerkam seekor domba. Apakah itu singa atau beruang? Apa yang Daud lakukan? Maka aku lari terbirit-birit. Begitu Daud bilang. Tidak, saudara.
Apa yang Daud lakukan? Saya kejar dia beruang itu. Kata Daud, ada yang berani gitu? Mungkin saya nggak berani, mungkin. Tapi apa yang bikin Daud berani, saudara? Karena Daud itu punya pengalaman. Tiap hari sambil mengembalakan domba, dia sambil nyanyi, kecaplah dan lihatlah. Pakai kecapi dia nyanyi. Dia menyanyikan betapa baiknya Tuhan itu. Dia tidak pernah mengeluh di padang rumput sana. Dia tidak pernah iri sama kakak-kakaknya yang enak hidup di rumah, makan enak. Gua di sini nih, kena panas matahari. Lihat nih mukanya merah semua. Menderita dia di padang. Tapi Daud nggak pernah iri, nggak pernah cemburu dia. Dia lakukan saja apa yang menjadi bagian dia dengan setia. Ketika beruang dan singa datang, menerkam salah satu domba, dia kejar, saudara. Wow, ini kata-kata kejar ini mencengangkan saya, saudara. Dikejar, men. Bukan, ayo, bukan begitu-begitu, saudara. Langsung dikejar. Ini bayangkan anak umur 10 sampai 15 tahun bisa kayak begini kalau bukan Tuhan yang urapi dia. Amin, saudara. Dikejar. Lalu apa lagi? Bukan hanya dikejar, saudara. Hayo lo, bukan begitu, saudara. Apa yang dilakukan? Dihajarnya. Buset. Beruang dihajar, saudara. Apalagi? Dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Ini kira-kira saya cari agak susah gambarnya. Kira-kira beginilah. Agak susah juga. Kalau saya mau gambar sendiri nggak bisa, saudara. Ya. Ditarik, dibuka mulutnya, diambil dombanya. Jadi, saudara, sebelum mengalahkan Goliat, Daud sudah menang dulu di padang gurun. Bukan padang gurun, padang rumput. Ayat ke-35. Kemudian apabila ia, itu siapa? Si singa itu berdiri menyerang aku, maka aku lari terbirit-birit. Bukan, saudara. Apa dia? Maka aku menangkap janggutnya. Wow, berani ya dia. Ditangkap janggutnya singa. Lalu apa? Aku menghajarnya dan membunuhnya. Wow. Ini bukan dombanya dia, saudara. Ini domba siapa? Papanya. Tapi begitu bertanggung jawabnya Daud. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Apakah ini perkataan sombong dari Daud? Bukan. Dia pun gak pernah umur-umur panggil wartawan, bikin konferensi pers gitu. Saya dulu waktu kecil gini. Dia gak pernah cerita, tapi ini situasinya dia harus cerita. Supaya Saul kasih izin dia melawan si Goliat itu. Makanya dibilang kan, dan orang Filistin yang tidak bersurat itu, yang kurang ajar ini katanya, akan sama nasibnya dengan salah satu dari binatang singa dan beruang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Tuhan juga lah yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Maka izinkanlah aku mengalahkan dia pada saat ini. Anak pritin, masih pritin dia, saudara. Berani melawan Goliat yang perkasa. Makanya cerita itu kita dengar sampai sekarang. Tapi tidak ada yang tahu cerita di balik layar sebelumnya. Pernah diceritakan cerita yang di balik layar sebelumnya? Gak ada yang ceritakan itu. Itulah Daud. Dia sudah bayar harganya sebelumnya. Dia sudah lakukan sebelumnya. Tidak kucuk, ujuk-ujuk jadi begitu. Enggak, saudara. Ada yang dia lakukan sebelumnya di padang rumput. Dia belajar di situ bersama Tuhan. Dia bersekutu dengan Tuhan. Dia mengalami lawatan Tuhan. Dia mengalami pertolongan Tuhan. Daud mengalami semuanya. Maka inilah kata Tuhan yang aku pilih. Hambaku ini yang aku pilih. Itu Daud. Hamba. Tidak ada seorang pemimpin yang begitu saja jadi besar, saudara. Dia melalui proses di dalamnya. Daud mengalami proses itu. Pembentukan oleh Tuhan. Sehingga perkataan Daud ini meyakinkan Saul. Maka dia mengangkat Daud. Oke, kamu boleh pergi mengalahkan Goliat. Saudara, yang ketiga ini, dipanggil untuk menggembalakan. Artinya saudara dan saya juga dipanggil oleh Tuhan
untuk melayani, untuk menggembalakan. Amin saudara. Mungkin saudara, mungkin apa yang kita lakukan ini seperti Daud, nggak kelihatan. Ya, seperti Cia di sana di belakang, nggak kelihatan kan dia melayani. Ya, kepalanya itu ketutup sama mimbar di situ kan. Tapi Tuhan lihat dia. Seperti Daud. Mungkin saudara mengalami sendirian. Aduh, kok saya terus yang ditugasin Pak Raswan ya. Kok saya terus. Mungkin saudara seperti itu. Mungkin ya, mungkin. Tapi ingatlah Daud juga begitu. Bisa gak Daud komplain? Ya elah kok gue lagi nasib anak bungsu dah katanya. Selalu begini nasib anak bungsu. Siapa anak bungsu di sini? Kebagian dah gue cuci piring lagi gitu kan. Selalu saya yang disuruh nyapu. Selalu saya yang disuruh bersihin kamar mandi. Selalu saya melulu gitu. Ada gak yang pernah pikiran gitu? Mungkin ada tapi gak berani ngaku aja sekarang gitu kan. Ya itulah saya juga mungkin kita. Nasib anak bungsu gitu ya. Nanti anak sulung juga punya komplain sendiri lagi gitu kan. Ya gua melulu kayaknya anak sulung terus yang disuruh bertanggung jawab dan lain sebagainya. Iya kan anak sulung kan gitu. Nah, jadi saudara setiap kita itu punya kasih karunia masing-masing. Sebagaimana Daud, dia tidak pernah komplain, dia tidak mengeluh ya atas keadaan, atas kondisi yang dialami. Dia tahu ini adalah panggilan dari Tuhan. Amin saudara. Mungkin saudara, apa yang kau lakukan tidak dilihat orang. Tapi ketahuilah, Tuhan melihat saudara. Tuhan melihat kita. Mungkin saudara tidak diperhitungkan di keluargamu. Mungkin engkau dilecehkan. Mungkin engkau diremehkan. Mungkin engkau nggak dianggap. Popularitas saudara rendah mungkin. Di kantor, mungkin saudara tidak diperhitungkan. Di bisnis, mungkin saudara kalah terus tender, tidak diperhitungkan, tidak dianggap, tidak diperhatikan, tidak masuk hitungan mungkin saudara. Tapi ketahuilah, Tuhan melihat saudara. Sebagaimana Tuhan melihat Daud berjibaku. Bahasa apa tuh berjibaku? Daud fight di padang rumput sana melawan singa dan beruang. Tuhan tidak hanya melihat, Tuhan juga hadir di situ. Bersama-sama berperang. Membela Daud, mengalahkan singa dan beruang. Apa singa dan beruang saudara dalam hidupmu? Ketahuilah Tuhan akan fight for you. Tuhan berperang untuk saudara. Tuhan melihat hati saudara. Tuhan tidak melihat bentuk. Tuhan tidak melihat hasil juga. Tuhan tidak melihat bagaimana sorakan orang-orang yang menyanjung saudara. Sewaktu saudara berhasil melayani atau memimpin. Tapi Tuhan tetap melihat hati saudara. Apakah ditemukan hati yang tulus dan murni di hadapan Tuhan. Saudara, saya tutup dengan ayat-ayat ini. Melayanilah, kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Itu karena kemurahan Allah. Amin saudara. 2 Korintus 4 ayat pertama sampai kedua. Oleh kemurahan Allah. Oleh kemurahan Allah. Sekali lagi, oleh kemurahan Allah. Kami telah menerima pelayanan ini. Kami ini adalah Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya. Karena itu kami tidak tawar hati. Saudara, saya ambil dari Amplified Bible ya. Ini adalah tafsiran. Tapi boleh juga kita pakai sebagai referensi. Therefore, since we do hold and engage in this ministry, hold, engage, terlibat dalam pelayanan ini, by the mercy, mercy of God ya. Mercy ini dalam bahasa Indonesianya adalah rahmat, saudara, rahmat. Ini berbeda dengan grace, anugerah. Mercy adalah rahmat. Rahmat itu adalah dibebaskan, diampuni, dilepaskan. Mercy itu begini saudara. Ini saya tambah sedikit waktunya. Mercy itu begini. Kalau saudara ada yang pernah kena tilang di sini, naik mobil, naik motor, terus di stop polisi kena tilang, ditilang. Ada yang pernah sini? Oh nggak ada ya, puji Tuhan. Saya sering saudara. Pernah ya, ada beberapa pernah ditilang ya. Terus ketika saudara ditilang, ya, polisinya bilang begini,
Oke lah, saya bebaskan kamu, ini SIM kamu, ya ini STNK kamu boleh bebas. Nah itu namanya mercy, saudara. Itu namanya mercy. Saudara dibebaskan, karena polisi itu bilang, nanti Pak, terus gimana? Udah nanti saya yang bayar ongkos tilangmu, saya yang bayar biaya tilangmu. Jadi polisi itu yang menanggung hukuman atas tilang saudara. Itu namanya mercy. Rahmat, yaitu pengampunan, dibebaskan. Nah, jadi saudara, oleh karena pengampunan itu, oleh karena rahmat itulah, kita bisa menerima pelayanan ini. Oleh karena Tuhan telah pilih kita, telah membebaskan kita dari perbudakan dosa tadi, kita bisa masuk di dalam rencana Tuhan, melayani Tuhan. Apa itu melayani Tuhan? Apa itu mercy bagi kita? Granting us favor, memberikan kita favor, kebaikan, kemurahan. Pelayanan itu adalah kebaikan Tuhan, saudara. Yaitu pemberian, ya. Kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Juga melayani dan menggembalakan itu apa, saudara? Itu benefit buat kita. Manfaat untuk saudara dan saya. Juga di sini lebih enak, lebih jelas lagi ya. Yaitu itu opportunity buat saudara. Mungkin saudara besok nggak ada lagi kesempatan untuk saudara melayani. Maka jika Tuhan berikan kesempatan untuk kita melayani, mari kita ambil kesempatan itu. Kesempatan untuk melayani. Melayani adalah kesempatan. Dan terutama, especially salvation. Mercy, salvation yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudara, saya mau sampaikan ini. Bahwa kita melayani. Kita menggembalakan. Kita memimpin jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita memimpin jiwa-jiwa kepada Tuhan. Itu adalah karena kita telah menerima keselamatan. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Maka kita melayani. Dan jadi jangan dibalik, saudara. Jangan dibalik, jangan kita pikir saya mau melayani supaya dianggap rohani. Saya mau melayani supaya saya masuk surga. Bukan, saudara. Saudara masuk surga bukan karena pelayanan saudara. Amin. Saudara masuk surga bukan karena kebaikan saudara, rajin melayani, datang ke gereja, gak pernah absen. Bukan itu. Saudara sudah diselamatkan karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia, karena kemurahan Tuhan. Ya, dan mercy-nya Tuhan. Karena grace dan mercy, grace and mercy. Jadi pelayanan itu karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pelayanan bukan syarat untuk kita menjadi baik. Saudara dan saya dibenarkan dulu, baru kita melayani. Bukan kita melayani untuk dibenarkan. Jangan terbalik, saudara. Amin. Kemurahan. Karena kita menerima rahmat pengampunan. Yang terakhir, saudara. Kenapa kita melayani? Jadi apa yang perlu kita lakukan? Setelah kita dipilih, kita diberi status sebagai hambanya. Untuk satu tujuan menggembalakan dan melayani. Karena kita melihat teladan yang Yesus sudah lakukan. Yesus melayani. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang untuk melayani. Dia yang adalah Raja, Tuhan, datang ke bumi bukan untuk dilayani sebagai Raja. Tapi dia datang sebagai manusia untuk mati di kayu salib. Untuk melayani kita semua. Saya senang baca ini. Ya, ini lupa saya kapan ini saya ambil. Dan ini waktu Jokowi melihat kemana ya, ada kunjungan kerja dan dia marah-marah, dia kasih nasihat kepada ASN. Ada ASN di sini? Ada ya, mungkin ya. Ya ada di situ. Ini buat kita semua ya, bukan cuma buat ASN. Jadi Jokowi bilang, ini nih saya suka nih bilang, ASN bukan pejabat yang justru minta dilayani, yang bergaya seperti pejabat zaman kolonial dulu. Itu tidak boleh lagi. Makanya ASN-nya memimpin pujian di sini tadi. Setiap ASN harus mempunyai jiwa untuk melayani dan membantu masyarakat. Nah itu aja Jokowi bisa bilang begitu, saudara, presiden kita. Ya, karena dia sendiri beri contoh, dia sendiri kasih contoh untuk turun melayani. Yesus melayani kita. Amin, saudara. Yesus memberikan teladan yang baik untuk kita. Mari saudara, saya mengundang saudara, masih banyak yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita untuk melayani jiwa terhilang. Untuk memimpin, memuridkan, menggembalakan jiwa terhilang. Untuk memberitakan Injil.
melayani kaum yang tidak diperhitungkan. Melayani juga di gereja. Masih banyak kita bisa lakukan di gereja. Di dalam life group, usher, tim musik, sound system, multimedia, kids, guru sekolah minggu. Masih banyak kita bisa lakukan di sini untuk saling melayani satu dengan yang lain. Jadi kita datang di rumah Tuhan ini saudara untuk melayani. Bukan hanya untuk dilayani. Amin saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi nasihat buat kami. Sebagaimana ayat ini menjadi penutup dari nasihat firman Tuhan di Mazmur 78. Untuk kami generasi ini Tuhan. Kami menyadari akan panggilan kami. Di mana kami telah dipilih. Telah ditebus. Untuk menjadi hamba-Mu Tuhan. Untuk satu tujuan yang mulia. Menggembalakan Yakub, umat-Mu Israel. Untuk menggembalakan, memimpin dengan kecakapan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Aku berdoa setiap jemaat pada pagi hari ini. Tuhan bangkitkan kami hati untuk melayani Tuhan. Bangkitkan kami hati untuk melayani jiwa-jiwa terhilang. Bangkitkan kepada kami Tuhan kerinduan untuk menjadi worshiper, untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Saya mengajak jemaat, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Untuk kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita bersyukur untuk setiap panggilan. Untuk setiap rencana Tuhan yang agung dan mulia dalam kehidupan kita. Bersyukur untuk karya Kristus di kayu salib. Yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Sehingga kita bisa melayani Allah yang hidup pada pagi hari ini. Let's worship Jesus. Sembah Tuhan Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu
bersyukur untuk karya Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Biar minggu ini menjadi minggu perenungan kami. Hari ini firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Untuk kami diperbaharui oleh firman-Mu ini Tuhan. Bahwa biarlah kami menjadi angkatan yang setia. Seperti Daud Tuhan, yang disebut berkenan di hati-Mu. Seperti Daud yang disebut sebagai hamba-Mu yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi hamba-Mu Tuhan yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Kami belajar dalam kehidupan Daud. Biar kami belajar setia. Kami belajar untuk tekun di dalam melayani Engkau. Kami belajar Tuhan untuk kami hidup serupa dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah hari ini menjadi hari perkenanan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Jumat saya undang bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hati kita dan angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan penyertaan Tuhan. Dan biarlah firman ini tertanam di dalam hati dan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam kehidupanmu. Sehingga engkau diberkati berlimpah-limpah. Dalam minggu ini kau akan mengalami berkat ilahi, mengalami terobosan dalam kehidupanmu, mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu, mengalami damai sejahtera dan kesembuhan ilahi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera berlimpah-limpah, penyertaan persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. I'm losing my gravity. All the weight that holds me down. It's your love that lifts me out. You cross my security. This world has no more control. I'm renewed and I'm restored. I got no reservations as you take me higher. My life is elevated 'cause you make me move. And I'm rising up with you. Rising up with you, rising up with you.